Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih berada di pelajaran ke-6 dengan tema cinta Nabi dan Rasul dengan subtema teladan Nabi Nuh alaihissalam. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Setelah melihat video ini, kalian diharapkan bisa menceritakan dan bisa memahami kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Idris meninggal, iman mereka mulai menipis anak-anak hingga akhirnya mereka membuat patung sebagai penghormatan para pahlawan, leluhur, serta tokoh-tokoh yang sudah mati. Namun lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung itu. Mereka percaya bahwa patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Patungnya ada 5, yaitu yang pertama Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Dan tentunya Allah tidak membiarkan mereka untuk tersesat. Untuk itulah diutuslah seorang nabi untuk memberi petunjuk kepada mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Ayahnya Lamik bin Matta. Nabi Nuh diutus di negeri Armenia. Nabi Nuh memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya kurang lebih 1000 tahun. Sifatnya fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, sabar dalam berdakwah, rendah hati, soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sangat tekun dan sabar berdakwah, mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah dengan berbagai cara yang dilakukannya, baik secara terang-terangan di depan banyak orang maupun diam-diam mendatangi seorang demi seorang di pintu rumah mereka. Berulang-ulang kali, siang maupun malam, beliau selalu melakukannya, kurang lebih selama 950 tahun lamanya. Saat itu, hanya sedikit sekali yang mengikutinya, hanya orang miskin dan pekerja kasar, yaitu jumlahnya sekitar 80 orang. Dan yang lainnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka angkuh dan sombong dengan menutup telinga saat Nabi Nuh berdakwah. Bahkan mereka menantang agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh berdoa mengadu kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kalau kaumnya tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah memusnahkan mereka, agar mereka tidak membuat kerusakan di bumi ini dan tidak melahirkan anak-anak yang durhaka. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal atau perahu yang terletak di gunung. Dan kaum yang lain membuat ejekan kepada Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Ada yang mengatakan gila, mana ada kapal ditaruh di gunung, bukan di laut. Dan kapal itu pun jadi, anak-anak. Inilah kapal terbesar yang pertama kali dibuat seorang manusia. Dan saat itu Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang jantan dan betina. Semua diangkutnya ke kapal bersama orang beriman, termasuk keluarganya sendiri, kecuali istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an. Kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga menjadikan langit menjadi hitam, angin bertiup kencang dan petir menggelegar, dan air muncul dari tanah. Dan air tersebut membanjiri rumah mereka. Makin lama makin tinggi, semua hangus karenanya. Dan saat itu ditemukannya anaknya Kan'an untuk menghindari banjir yang pada saat itu memanjat tebing. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengajaknya, namun Kan'an menolaknya hingga mati juga terhempas oleh ombak banjir tersebut. Setelah beberapa hari Allah memerintahkan untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut, maka kemudian masuk ke dalam tanah. Kapal pun bertabuh di daratan lagi. Dan orang-orang beriman saat itu keluar dan tetap bertasbih dan bersyukur. Yang tidak terkira mereka mulai hidup baru tanpa terganggu dengan orang-orang yang kafir, yaitu orang yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka.
Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bekerja keras dalam berusaha untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga ialah tabah, sabar dan tekun dalam berdakwah. Dan terakhir ya, yang dapat menyelamatkan manusia adalah keimanan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.